Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, dan jajaran budaya Indonesia. Masih bersama Prabu Jana Televisi dan disiarkan dari studio SMK Taruna Bakti Depok. Dan tentunya rasa terima kasih kepada Yayasan Setia Bakti, juga support dari AR Management. Dan tentunya kita akan ngobrol, mengupas tuntas, ngobrol tapi santai sekali. Di sini ada beberapa narasumber yang sudah ahli praktisinya dan akan diperkenalkan oleh kawan saya yang tidak asing lagi, seorang penyanyi keroncong dan maestro dalam bidang berkesenian. Silakan diperkenalkan Mbak Yurita Badrun. Baik, telah hadir di sini beberapa narasumber kita yang luar biasa. Ada Bapak Raden Mas Ngabaitulus Widodo ST yang merupakan ketua umumnya Prabu Jana. Ini kita lebih ke bincang-bincang santai ya Pak Jody ya. Baik, beliau putra terbaik Wonogiri, kita bilang putra terbaik yang kebetulan tinggal di Depok juga dan telah menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Universitas of National Jakarta untuk bidang engineering mesin, insinyur mesin ya Pak ya. Dan mempunyai beberapa pengalaman yang tentunya luar biasa di luar negeri juga, pernah ke Jepang beliau dan juga Malaysia dan yang lebih jauh lagi di Arab Saudi. Tepuk tangan untuk Pak Tulus Widodo. Dan ada 30 tahun berpengalaman di bidang minyak dan gas. Dan ada lagi di samping Pak Tulus, Bapak Tekad Sukatno, SIKOM MSI yang sudah melalang buana di bidang logistik. Katanya saya kesini disuruh ngapain ini gitu. Baik, dan mungkin di tengah Pak Purwanto, monggo Pak diperkenalkan. Aduh, luar biasa nih, Pak Purwanto ini adalah praktisi hukum yang bergelut dan sangat mencintai budaya Jawa. Terima kasih Pak Pur sudah hadir di Prabu Jana TV. Dan di sebelah Pak Pur ada, ini pangeran Pak D, putra mahkota. Ini kerajaan Majapahit. Jadi Majapahit belum berdiri, beliau sudah berdiri di luar. Luar biasa. Dengan Pak D siapa? Lebih dikenalnya dengan Kanjeng Raden Mas Soeharto, sarjana hukum. Ya, luar biasa sekali. Selamat datang. Selamat datang. Dan di pojok sana sangat luar biasa sekali dengan ikon batik warna macan. Adalah pemberani, raja hutan, dan beliau memang sangat merajai di berbagai ilmu dan pendidikan yang sangat luar biasa sekali. Ada Prof. Dr. Maridi Materwon. Silakan Mbak Yurita, saat ini sudah ada kelima narasumber yang super heboh dan super dipraktisinya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan untuk beliau. Dipersilakan. Ya, baik, sebenarnya semuanya bukan budayawan Bapak Ibu ya. Bapak semua. Dan ini yang harus bertanggung jawab Pak Tulus. Mengapa kita semua dihadirkan di sini? Boleh dijawab dulu Pak Tulus. Terima kasih Bu Yurita dan Pak Joko Dewa. Bahwa saya sendiri sebetulnya bukan budayawan. Saya seorang teknik dan profesional pekerja. Tetapi saya mencintai budaya dan melihat perkembangan waktu itu, menurut saya budaya di generasi muda semakin terkikis. Untuk itu saya bergabung di Prabu Jana, pelestari budaya Jawa Nusantara. Dan sore ini kita hadir di SMK Taruna ini dan salah satunya bagaimana membuka cakrawala generasi muda tentang budaya. Begitu. Walaupun kita berbeda-beda profesi, tetapi saya yakin bahwa negeri kita tercinta terlahir dengan budaya. Saya yakin jiwanya jiwa budaya. Baik, lalu Bapak mengapa memilih tema budaya merupakan perekat anak bangsa dan juga berkaitan dengan kebetulan ini kita saat ini konsentrasinya dengan budaya Jawa terlebih dahulu dan konsep dan filosofi Jawa menurut Pak Tulus. Ya, memang untuk tema sore ini salah satu pemikiran ya teman-teman semua juga dari saya bahwa budaya sebagai perekat anak bangsa.
bahwa Prabu Jana ingin menunjukkan bahwa meskipun tantangan globalisasi, modernisasi yang begitu pesat, budaya tetap memiliki peran penting dalam persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga eksistensi bangsa, harmoni sosial. Dan topik ini relevan menjaga nilai-nilai luhur budaya Indonesia tetap lestari, dihargai, dihormati. Dan tentunya budaya ini adalah untuk menjaga tantangan zaman, tetapi tidak keluar dari esensinya, begitu Mbak. Itu pandangan dari saya dengan topik malam ini gitu. Dan filosofi ya tadi ya, filosofi dan konsep orang Jawa itu salah satunya pada dasarnya adalah sedulur papat limo pancer, itu salah satunya, bahwa ajaran tersebut menciptakan harmonisasi pengelolaan pikiran diri kita gitu, menjaga hubungan dengan Tuhan, dengan alam gitu, terus keseimbangan jiwa dan batin kita itu menyatu dalam satu konsep, yaitu manunggaling kawula Gusti, manunggaling kawula Gusti, yaitu menyatu diri kita dengan Sang Hyang Yatmajati. Yang Sang Hyang Yatmajati itu adalah Tuhan lah kalau orang Jawa zaman dulu gitu loh Pak. Jadi sedulur papat itu juga meliputi 4, yaitu tanah, terus air, terus angin, dan juga api. Nah itu terkandung dalam diri kita. Api itu ibaratnya itu suatu energi dalam diri kita. Kalau tidak dikelola, dijaga, akan membahayakan diri kita. Mulakno itu orang Jawa ada, nanti ada selanjutnya kalau ada pertanyaan bahwa kita harus kembali ke diri kita sejati. Itu aja, itu dulu Pak. Iya. Jadi kalau ada pertanyaan selanjutnya kita akan bikin sesi lagi ya Pak ya untuk berikutnya. Ya setelah ini kita akan agak ada bincang-bincang santai lagi di episode berikutnya. Begitu Pak Tulus. Untuk pertanyaan berikutnya, jadi untuk generasi muda saat ini mungkin sudah merupakan ajaran-ajaran budaya Jawa ya Pak ya. Dan mohon pencerahan Bapak, hal apa yang dimaksud dengan diri sejati itu? Saya. Oh iya, diri sejati ya. Gini Pak. Ya, mungkin ini orang Jakarta mungkin paham. Tetapi boleh bahasa Indonesia Pak, biar ya, semua bisa ya. mengerti. Diri sejati diri kita yang asli bawaan pikiran kecerdasan sejak lahir ya. Dan setelah kita lahir, hidup semakin dewasa, pikiran kita, perasaan kita itu terkontaminasi atau terlapisi hal-hal yang baik dan buruk gitu loh. Mulanya kalau orang Jawa kalau kepengen diri sejati adalah bertapa, semedi, meditasi kan gitu. Kalau orang Jawa itu fungsinya adalah mengakses guru sejati gitu loh. Nanti kalau teman-teman generasi muda bisa mengakses ke diri sejati dan bisa menyatu dengan guru sejati, insya Allah keinginan apapun dengan Tuhan itu akan terkabulkan Pak. Karena manusia itu terdiri dari 5 lapisan. Ada raga, ada jiwa, terus ada pengalaman. Pertama raga, terus perasaan, pengalaman, terus jiwa dan roh. Gitu. Mulanya kita pada saat berdoa harus tembus di elemen yang kelima, ke jiwa gitu loh. Nah, kalau bisa setiap hari dalam setiap nafas kita itu udah bisa tembus. Nah, mulanya orang Jawa bertapa, swung, gitu, swung. Swung itu dalam artian kita di dalam suatu ruang kegelapan ya hening. Itu pada saat kita gelap, kita dalam keadaan swung itu hormon melatonin dalam tubuh kita itu akan muncul, gitu. Pada saat hormon melatonin kita otomatis hormon pinolin, yaitu hormon yang untuk mengaktifkan batin kita supaya kita bisa melihat yang nggak terlihat gitu loh, itu sebetulnya gitu. Mulanya generasi muda harus selalu mengolah pikiran bagaimana kita menjadi diri sejati dan menyatu dengan guru sejati. Guru sejati itu adalah Tuhan. Nah kalau kita udah tembus dua-duanya gitu, insya Allah doa apapun kita dijabah karena kita dekat dengan Tuhan. Itu aja. Oke, luar biasa sekali. Ini ada hubungannya dengan gamelan.
Gamelan, betul, karena gamelan itu ada ning nong ning bro. Ning itu hening itu ketika kita bersemedi seperti tadi kan. Makanya kalau ada yang dikatakan tadi kakang kawah di hari-hari sedulur papat lima panjang itu dumugi ning pusat. Karena dumugi pusat itu ada plasenta di mana bing-bing itu selalu ditanam dengan berbagai perlengkapan lainnya kalau di Jawa. Jadi ada yang kalau mamanya dikasih kembang bunga, ya kan, kayu putih yang begitu tulus, tidak lain dengan kendi. Lah, ini Nyun Sewu di sebelahnya kan ada Pak Tekad. Pak Tekad Soekarno. Nah, menurut pandangannya gimana Pak Tekad budaya Jawa yang seperti ini yang terdiuri-uri? Ya, terima kasih para pemirsa Prabu Jana. Saya terima kasih diberi kesempatan untuk sharing pada hari ini. Terus terang ini topik berat sekali. Saya tidak nyambung nih. Tapi demikian bahwa saya ingin masuk secara umum saja bahwa ketika kita bicara budaya itu sesuatu yang sangat holistik, sangat komprehensif terkait dengan unsur nilai-nilai. Hari ini topiknya lebih fokus pada tentang budaya Jawa. Semua budaya itu sebenarnya esensinya adalah kebaikan. Siapapun yang kita miliki nilai budaya, dia pasti akan berinteraksi baik dengan masyarakat tadi. Kalau bahasa Pak Terus tadi dengan sedulur papat lima pancer tadi, itu sesuatu yang sangat sakral. Tapi saya ingin mengutarakan bahwa lebih general saja bahwa sekali lagi budaya itu, ya khususnya budaya Jawa yang kita yakini saat ini adalah sangat bermanfaat bagi keseharian kita, apapun profesi kita. Apakah kita pendidik, apakah kita pengusaha, apakah kita praktisi hukum, apakah kita sebagai petugas kesehatan, saya yakin setiap kita berinteraksi dengan sosial itu nilai-nilai budaya itulah yang harus dikedepankan. Karena apa? Karena esensi budaya sesungguhnya adalah adab. Dengan orang berbudaya, maka dia memiliki adab yang baik bagi masyarakat dan juga pasti akan bermanfaat bagi alam semesta ini. Sebenarnya demikian dari saya yang saya pahami. Saya ingin masuk pada jurnal saja. Fokus terlalu ini. Iya. Jadi harapannya begini mungkin ya Pak. Dengan budaya ini kita bisa menjadikan tuntunan ya Pak, budaya ini sebagai patokan untuk kita berperilaku. Betul. Jadi yang dimaksud Pak Tekad tadi adalah unggah ungguh, sopan santun. Toto kromo. Ya, toto kromo. Kalau dulu ketika kita mau tidur Pak Tekad, orang tua kita kan bercerita, ya kan, selalu bercerita sehingga anaknya bisa bubuk dengan manis. Itu yang mendidik karakter bangsa untuk menuju Indonesia Emas 2045. Jelas. Iya kan? Nah sekarang ya Nyun Sewu kesibukan dan lain sebagainya, apalagi dengan teknologi yang luar biasa sekali. Kembali teknologi, di sana ada Prof. Dr. Maridi ini yang mungkin tahu persis ya kan dengan perkembangan dengan dunia yang semakin kompleks, sosial media, teknologi yang semakin, kalau orang bilang ini membabi buta, apalagi teknologi AI. Nah, kenapa anak muda tidak dipacu dengan teknologi umpamanya ya kan? Garut Kocok Gandrung itu tanpa bersentuhan bagaimana? Nah, menurut Pak Prof bagaimana ini? Nah, dengan AI ini memang ada ruang dan uangnya. Memang kita mengembangkan AI itu kita lebih banyak belajar ya tentang teknologi. Dan sebenarnya ini merugikan bagi para pelaku seni. Karena dengan AI ini membuat film tidak perlu banyak melibatkan orang, karena peran-peran itu bisa diganti dengan peran pengganti yang animasi, bukan original. Jadi ini merugikan juga untuk para produser. Nah, untuk para pengusaha memang ini menjadi suatu hal yang sangat menguntungkan karena tidak banyak mengeluarkan biaya, tidak banyak mengeluarkan biaya untuk SDM-nya, tapi cukup membuat skenario dan dibuat hanya oleh satu orang. Nah, dalam konteks budaya, terutama saya di bidang pendidikan ya, ini sangat penting karena anak-anak kita ini kalau kita tidak bekali dengan budaya ini kering. Karena dengan budaya, dengan seni hidup jadi indah. Ya. Tapi juga jangan lupa dengan ilmu hidup jadi mudah. Dengan agama hidup jadi terarah. Jadi semuanya harus
harus kita satukan. Nah, untuk di dunia pendidikan di Indonesia ini memang pemerintah kita sudah sangat care terhadap pengembangan budaya dan pelestari budaya di masyarakat. Contoh misalnya di daerah Jawa Tengah itu saya salut sekali dalam misalnya porseni luar biasa itu. Persiapan untuk tampil itu bisa berbulan-bulan, dan ini kuat pembinaan para generasi muda terutama anak-anak sekolah ini mencintai budayanya. Padahal tampilnya hanya sebentar, tapi pelatihan untuk bisa tampil maksimal ini menjadi pembinaan tersendiri, karena akan dilombakan setiap kelas sebenarnya kejuaraan. Ini di sini terutama di Depok ini saya harapkan ada budaya Jawa ya. Kalau di Depok ada wayang, tampilan wayang itu hebat ya. Kalau perlu yang nyanyi, yang nyinden, yang dalang itu bukan orang Jawa, itu baru luar biasa. Tapi kalau yang dalang, yang nyinden masih orang Jawa itu biasa saja. Nah ini kita harapkan seperti itu, dan harus dilatih dari sejak dini, dari SD, SMP, SMA yang berkesinambungan masuk dalam kurikulum. Kalau bisa kurikulum wajib, bukan kurikulum ekstrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler itu kan hanya pilihan. Nah, otomatis orang-orang yang non Jawa akan memilih yang sesuai dengan budayanya. Tapi nggak apa-apa itu pilihannya. Tetapi kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur saya usulkan memang harus ada kurikulum wajib untuk mendalami budaya Jawa. Nah, izin kok bertanya, di luar negeri sendiri, bahkan terutama di Inggris maupun di Amerika, banyak pengrajin gamelan ini mengirimkan gamelannya di sana, dan bahkan mereka belajar menjadi kurikulum, padahal bukan orang Jawa. Menurut pandangan Prof ini, terutama bagi para pemirsa Pramujana TV, biar menambah wawasan artinya anak-anak generasi tidak hanya di Pulau Jawa saja atau orang Jawa yang perantauan ini sangat cinta dengan budaya Jawa. Dan mungkin saya tambahin pertanyaannya berkaitan dengan itu ya Pak. Mungkinkah pemerintah ada alokasi dana untuk mengembangkan seni dan budaya itu, berkaitan dengan pertanyaan Pak Jode? Ya, jadi ini yang mengkhawatirkan ya. Banyak masyarakat luar negeri yang sangat gandrung dengan budaya Jawa. Ini saya khawatirkan nanti suatu saat nanti gurunya bukan orang Jawa, tapi gurunya dari luar negeri. Ini yang saya khawatirkan. Oleh karena itu memang pemerintah sekarang memang sudah mengalokasikan dana, termasuk dana desa itu sebagian itu dialokasikan untuk pembinaan budaya. Tapi saya nggak tahu itu tepat sasaran tidak. Karena memang ada sanggar-sanggar seni ini yang sekarang tidak terawat. Seperti daerah saya di Praci Mantoro dulu ada gedung senian, sekarang udah berubah menjadi pertokoan. Padahal itu kalau dilestarikan luar biasa. Contoh misalnya di Bali, saya itu pernah wisata membuat guru prestasi di sana. Itu kita digiring ke satu lokasi di tempat pentas budaya sanggar di sebuah sanggar. Nah, ini tarik 100.000, yang 10.000 untuk kas desa. Nah, itu luar biasa. Dan pemerintah memang seharusnya sekalian menjawab Mbak Yunita. Pemerintah sekarang ini memang telah mengalokasikan dana untuk pembinaan budaya, tapi menurut saya masih sangat kurang. Misalnya hanya satu sanggar 20 juta, itu untuk apa? Saya kira itu sangat kurang. Kalau 100 juta oke lah. Nah, 20 juta itu untuk pembinaan, istilahnya ya datang para pelaku seni itu untuk minum kopi dan lain-lain. Tapi mereka kan perlu makan, perlu untuk yang di rumah. Nah, ini oleh karena itu para pelaku seni itu harus dijadikan seorang yang profesional, diganti atau digaji atau diberikan tunjangan profesi seperti guru. Tapi tentunya memang harus ada tes profesional itu harus ada, sehingga begitu lulus mereka menjadi seorang seni profesional dan mendapatkan tunjangan profesi dari pemerintah. Sebagaimana hal seperti itu yang terjadi di masyarakat kita, walaupun sekarang Menteri Budaya sudah bagus mengembangkan, walaupun Presiden sendiri sudah menganggarkan, tapi ada potongan gitu kan. Jadi untuk
pengembangan budaya ini sangat penting sekali. Nah, menurut Prof sendiri, apakah para seniman perlu verifikasi sehingga mendapatkan seperti gelar di Institut Seni Indonesia, atau mungkin di Institut Kesenian Jakarta, atau mungkin Institut Seni Budaya ada di Bandung, di Jogja, Solo, Surabaya? Nah, ini menurut Prof bagaimana? Ya, memang sangat perlu itu. Jadi setiap sanggar itu memang ini jadi sebuah institut. Tapi yang dari pemerintah memang itu khusus, tapi menurut saya sangat kurang kalau untuk pengembangan budaya itu sangat kurang, karena hanya segmen tertentu yang bisa masuk situ, atau mungkin hanya orang-orang tertentu yang mencintai budaya yang mau masuk situ. Maksud saya ini karena ini budaya itu kan pembudayaan itu kalau istilah Jawa itu witing tresno jalaran ke soko kulino. Jadi harus dipaksa dulu. Udah nonton aja lah, kita tampil budaya, kemudian anak-anak muda itu dipaksa untuk nonton, lama-lama mencintai. Tapi kalau sekarang dibiarkan, tidak ada pengarahan dari orang tua, tidak ada pengarahan dari masyarakat, atau mungkin tidak ada pemaksaan untuk bisa menyaksikan sebuah tampilan budaya, ya tidak akan tumbuh namanya tresno. Kan gitu kira-kira. Oke Prof, nampaknya seluruh keluarga besar Prabujana sebelum ke yang lain, ikutilah lagu-lagu dari Prabujana. Baiklah keluarga besar Prabujana TV dimanapun Anda saja berada, dan tentunya setelah tadi kita berbincang-bincang masih ada 5 narasumber kami yang sangat luar biasa sekali. Yang pertama tadi dibuka oleh Bapak Tulus, Ketua Umum Prabujana. Kemudian ada Bapak Tekad yang memang ahlinya, sebenarnya beliau adalah lebih ekspedisi dan lain sebagainya, tapi beliau sangat concern dengan budaya Jawa. Juga praktisi pendidikan Prof. Maridi. Berikutnya akan kami ajak berbincang narasumber kami yang memang ahli di bidang kesehatan. Beliau pernah duduk di salah satu kedudukan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Sularto. Bapak Larto, Nyon Sewu ini, menurut pandangan panjenengan kan pernah menjadi Punokawan ini. Nah, enak nggak memerankan antara Punokawan itu harus sehat, ya kan, 4 sehat 5 sempurna, dan jangan sampai nanti seperti COVID kemarin 4 sehat 5 sengsara gitu kan, jangan sampai. Menurut pandangan budaya Jawa dari segi kesehatan. Terima kasih Bapak Pembawa Acara Mas Joko dan Bu Yulita yang kami hormati. Kami sebetulnya memang betul berlatar belakang dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Pusat Penelitian Biomedis dan Farmasi. Kami purna bakti tahun 2016. Setelah itu kami juga sekarang juga masih bekerja di swasta, dan alhamdulillah
saya berkarya di swasta ini, saya konsen banget untuk mendirikan perkumpulan Prabujana yang dimotori oleh Prof. Maridi, Bapak Tulus dan bapak-bapak ini semua, yang termasuk Bu Yurita, termasuk penjenengan. Artinya seni budaya atau apapun kalau tidak sehat tidak akan mungkin tampil. Orang sakit masa pincang-pincang, harus sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita harus tampil prima. Kenapa yang dinamakan budaya itu adalah sakral, luar biasa. Prabujana kita bentuk dan kita dirikan itu untuk membentengi, ya kan? Untuk membentengi budaya-budaya barat yang menggradasi budaya Jawa. Makanya kita bentuk perkumpulan ini, kita bentuk wadah ini supaya apa? Para seniman, seniwati ataupun bidang seni itu mempunyai wadah. Nah, setelah diwadahi kita legalkan, yaitu beliau ini adalah notarisnya Bobo Purwanto. Nah, setelah legal dari notaris, dari Kementerian Hukum, HAM, AHU-nya dan komplit, kami legal Pak. Sehingga Prabujana ini betul-betul walaupun berdiri baru 1 tahun Pak, itu gaungnya sudah luar biasa, dan next-nya itu nanti insya Allah Prabujana Pak sudah banyak tanggapan. Yakin, bukan tanggapan, artinya Prabujana sudah mempunyai kompetisi yang paling bagus, sudah punya TV, sudah punya itu gitu ya. Artinya Prabujana ini secara secara seni itu sakral Pak. Jangan anggap seni itu tidak sakral. Orang se-Indonesia ini yang punya jiwa seni cuma berapa? Jangan dianggap remeh, jangan dianggap murahan. Saya tidak setuju kalau seniman-seniman kita itu main gratis-gratis saja, tidak suka. Kenapa? Memang beliau itu hidupnya di seni itu. Walaupun teman-teman sendiri ya profesional saja, walaupun nanti dapat income, masukkan di dalam berapa persen untuk kita kembali ke kita. Oke, Pak Larto ya, Mbak Yurita pasti punya teman-teman yang aksesnya di kementerian. Sementara nyun sewu, para seniman yang notabene di dusun, di desa dan sebagainya, ketika mereka sakit itu tidak tercover dan mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ini sangat kasihan sekali, ya kan? Bahkan di Covid kemarin tuh ada yang tukang kendangnya dijual, ya kan? Pemain keyboardnya dijual. Nah, ini supaya menuju seniman budayawan yang sehat, pastikan ada akses di sana. Nah, ini caranya bagaimana? Maka dari itu dengan adanya perkumpulan Prabujana ini kita mempunyai kekuatan atau mempunyai istilahnya itu sesuatu yang legal. Jika suatu saat nanti Prabujana next-nya ini karena baru setahun Pak, nanti kedepannya itu kami akan bekerja sama bicara dengan para stakeholder yang mempunyai kewenangan untuk para seniman, untuk BPJS atau apa itu nanti kita akan bicarakan. Karena kami kebetulan Pak, kami dari Wonogiri, Kecamatan Manyaran, itu seni budaya kami galakkan, termasuk campur sari, rancangan gamelan, tata sungging dan sebagainya. Kemarin sudah saya kumpulkan dan saya koordinasikan untuk saya patenkan supaya tidak nanti diaku oleh negara lain ya, termasuk Ayah Riau bikin gamelan, rancangan gamelan, termasuk tata sungging Manyaran. Alhamdulillah kalau tata sungging sudah masuk UNESCO. Nah besok rancangan gamelan dengan gamelannya itu akan kita masukkan haki pertama atas kekayaan intelektual Indonesia, terus nanti akan saya teruskan juga ke UNESCO juga. Jadi kami sebagai Prabujana menjadi garda terdepan untuk memfasilitasi seni budaya ini dari produsennya, pelakunya sampai implementasi sampai pelestariannya. Insya Allah Pak, kami yakin. Ya luar biasa, semoga suara hati dari Prabujana melalui Pak Larto bisa didengarkan oleh pemerintah dan diaminkan ya Pak Jode. Insya Allah. Monggo. Dan selanjutnya ini yang dari praktisi hukum untuk memberikan pencerahannya. Baru bingung nih kalau orang hukum suruh bicara budaya. Jadi gini, terima kasih Pak Jode, Mbak Yurita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Ketidaktahuan masyarakat, terutama generasi muda tentang budaya, tentang kebiasaan baik. Karena kalau kita ngomong budaya adalah sesuatu yang baik, kebiasaan baik
yang kemudian menjadi budaya, kemudian dilembagakan, dan kemudian di akhirnya ada sesuatu yang kemudian dilembagakan menjadi produk hukum, mempunyai sanksi, gitu. Kemudian karena kebiasaan baik, karena budaya yang baik. Kadang generasi sekarang itu seperti apa sih itu gamelan menarik diri, apa sih itu tari gambyong, apa sih itu tari ini, apa sih tari itu. Kadang-kadang tadi Pak Pak ini bicara, Pak Prof Maridi dan lain sebagainya berbicara bahwa kebudayaan itu sesuatu yang baik. Karena kalau sesuatu yang jelek namanya bukan budaya. Betul. Sesuatu yang jelek bukan budaya. Kebiasaan jelek itu bukan budaya. Karena kebiasaan yang baik lah itu yang disebut budaya. Terus kemudian bahkan hukum sendiri dalam hukum adat itu akarnya dalam budaya. Kalau tanpa budaya nggak akan ada hukum adat. Hukum adat itu bisa menjaga kebiasaan baik, nilai-nilai baik dalam masyarakat. Karena kalau itu dilanggar ada sanksinya, itu namanya hukum. Dan kita kadang berpikir bahwa hukum adat itu gitu-gitu aja ketinggalan. Tidak, hukum adat itu dinamis. Ada satu contoh yang mungkin sebenarnya kita tahu tapi nggak paham kalau itu sebenarnya asalnya dari itu. Di Jawa itu ada hukum waris Jawa itu sepikul sekindungan. Pada mulanya sepikul sekindungan itu kalau berat ayo dipikul bareng-bareng, kalau ringan ayo sama-sama digendong saja. Hukum waris pada zaman dulu sebenarnya di Jawa itu dibagi rata. Ini loh, sama ini kita pikul ya, karena berat. Sama-sama kita pikul. Karena nggak berat ya udah dapatnya segini ya digendong aja atau dicangking. Tapi kemudian ketika agama Islam masuk ke Indonesia, ke Jawa, terus kemudian hukum Islam itu mengatur laki-laki itu 2 bagian, kalau perempuan 1 bagian. Dinamisnya budaya Jawa, dinamisnya hukum adat. Kata sepikul segendongan tadi berubah, dinamis, disesuaikan bahwa adat istiadatnya tetap dihargai, budayanya dihargai, tetapi hukum Islam sendiri karena ini perintah Allah, perintah Tuhan harus tetap dijalankan. Sepikul artinya kemudian kalau laki-laki dapatnya sepikul adalah 2 bagian, kalau perempuan dapatnya 1 gendongan 1 bagian. Kita nggak pernah berpikir, oh itu asalnya dari situ ya. Dipikir sepikul segendongan itu seperti itu, padahal asalnya pada dulunya di Jawa itu sepikul segendongan itu bagi rata. Oke, sepikul segendongan sangat menarik. Tapi keluarga Perbicara TV, kita akan ikuti hiburan yang berikut ini. Masih bersama Prabu Wijana TV yang disiarkan dari studio SMK Taruna Bakti Depok. Baik Pak Pur, saya masih tertarik dengan istilah tadi, sepikul segendongan. Mungkin Pak Pur masih bisa menjelaskan secara gamblang supaya kami semua ini makin mengerti apa yang dimaksud dengan sepikul segendongan dan seterusnya. Baik,
baik Mbak Yurita, terima kasih. Jadi harus kita pahami kembali ke budaya yang tadi, bahwa budaya itu sesuatu yang baik dan budaya itu dinamis, tidak harus dinafikan, tidak harus juga disingkirkan, tetapi dia akan dinamis, adaptif gitu ya kepada kebudayaan lain yang datang atau bahkan aturan-aturan hukum yang sangat kuat. Misalkan gitu, yang saya tadi bilang sepikul segendongan itu, kalau tadi Pak Lato waktu Ayat bilang ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, itu tadinya awalnya seperti itu, kemudian itu berlaku. Terus misalkan begini, hukum waris, kita bicara waris Islam. Siapa yang berhak mengeluarkan surat keterangan warisnya? Kan begitu kan? Keterangan waris ketika di kampung yang berlaku ya ada tanda tangan para ahli warisnya, ada RT, ada RW, ada lurah, ada camat. Ini kan adanya di Indonesia, ini kan adat, tapi ini jadi hukum karena ini dilanggar. Nggak bisa punya sertifikat tanah ini nggak dijalankan, nggak bisa buat balik nama ke BPN misalkan. Ini menjadi hukum, dilembagakan. Hukumnya yang berlaku apa? Hukum Islam. Perangkatnya adat. Kan seperti itu. Jadi kalau anak-anak muda sekarang bilang hukum adat itu apa, budaya itu apa, budaya dulu sekarang lebih ke pop, ke Korea, nggak salah dengan itu. Popnya dengan yang glamor, nggak ada yang salah dengan itu. Tetapi juga sebaiknya tidak meninggalkan adat istiadat yang kita punya, kebudayaan adiluhung yang kita punya. Kebudayaan bukan cuman bicara tentang kebiasaan, baik itu kesenian seperti kata Prof. Mari di Pak Larto, Pak Tekad dan Pak Wid, kita pahami bahwa ini harus tetap dijaga. Karena adanya sekarang ini, tanpa ini nggak ada. Bahkan sekarang baru saja diketahui lukisan tertua di dunia itu ternyata di Indonesia. Itu baru saja belum lama, beberapa bulan terakhir baru kemudian ketahuan bahwa ada lukisan yang umurnya jauh lebih tua daripada lukisan Giza di Mesir sana. Dan kita nggak tahu apalagi yang akan ditemukan ke depan. Tapi itu membuktikan bahwa akar masyarakat kita, budaya kita itu budaya yang adiluhung, budaya yang wajib dijaga, budaya yang wajib dipertahankan. Nilai-nilainya nggak ada di negara manapun gitu yang sopan santunnya itu sekuat Jawa, walaupun sedikit mengenal strata di dalam masyarakatnya, tapi itu membuat setiap orang Jawa itu tahu menghargai orang tua, tahu menghargai orang yang lebih dewasa. Mbak Yurita, Pak Jody, anak anak kecil lah. Kalau kita ngobrol begini, tiba-tiba dia datang, dia bisa lewat di depan kita tanpa permisi. Kalau zaman dulu, mau permisi aja nanya bapaknya dulu, Pak aku tak lewat kono dulu, enggak boleh, tapi nyuwun ngapun terus. Sekarang hampir nggak ada Pak, hampir nggak dulu lari aja ke sana. Terus ini merupakan tanggung jawab siapa ya Pak Jody untuk mengembalikan ke yang menjadi kekuatan kita zaman dulu gitu? Nah karena begini Mbak Yurita, ini izin Pak Pur, karena sekarang anak muda ini mentah-mentah, ya kan? Artinya contoh ketika ada guyonan kan, wah kalau ada suku lain ditembak dor, mereka kabur. Tapi kalau orang Jawa ditembak dor, aku mati. Ini ditelan mentah kan artinya kan. Nah ini harus diterjemahkan baik dari sisi budaya, hukum yang tadi disampaikan oleh Pak Pur, apalagi baru-baru ini di tahun 2024 kemarin Reok sudah terdaftar di UNESCO, bahkan sekarang lagi diperjuangkan itu adalah Korintan. Nah Pak Pur, ini sebelum ke Pak Tekad nih, Pak Pur,
ini kan banyak ini para seniman-seniman, terutama yang mereka akhirnya menuntut lagunya dibawakan di mana-mana, tapi tidak mendapatkan royalti. Nah, ini menurut pandangan Pak Pur gimana? Gini Pak, ini kan tentang ewuh pekewuh tadi. Ada satu kebiasaan, saya bilang kebiasaan yang mungkin sedikit kurang pas. Kalau saya punya lagu dibawakan Mbak Yurita, kalau di panggung mungkin ya serah, tapi begitu direkam bahkan saya selaku pengarang lagu nggak mendapatkan haknya. Saya diam saja. Oh, Mbak Yurita nggak enak temen. Nah, ini memang hal-hal seperti ini kemudian aturannya harus jelas, aturan hukumnya harus jelas. Kalau aturan hukumnya nggak jelas, ini mau diapain, sanksinya apa? Gini Pak, ada satu hal yang kita harus jaga di Indonesia ini adalah bermusyawarah. Kan nggak semuanya harus dibuat sanksi dengan tegas. Kamu nyanyiin laguku, apa laporin polisi masuk penjara, nggak bisa begitu juga. Atau tiba-tiba, oh kamu nggak boleh tuh nyanyi laguku, enggak. Segala sesuatu yang masih bisa dibicarakan, masih bisa dikonsolidasikan, masih bisa dibuat musyawarah dan secara gotong royong. Kenapa enggak? Kita ini suka lupa bahwa kebiasaan-kebiasaan itu juga merupakan sumber hukum. Gotong royong itu ada di Undang-Undang Dasar juga ada, dan itu harus dijaga. Jadi tapi bukan juga gotong royong artinya ewo-pekewo begitu saja, enggak. Enggak enak karena temen. Betul. Kalau orang ewo-pekewo, ribut-pekewo itu memang tidak dienakan, walaupun itu budaya tapi dilanggar, ya kan? Bahkan mungkin lagunya Narto Sabtonan, modernisasi desa se-Indonesia, itu dalam bahasa Indonesia. Tapi tidak ada salahnya media-media televisi atau mungkin YouTube dan lain sebagainya menanyakan bahwa lagu ini adalah karya ciptaan seorang maestro Ki Narto Sabto. Ini yang jarang kita temui gitu loh. Nah, ini menurut Pak Pur, pandangan dari segi hukumnya gimana? Karena gini Pak, sebenarnya saya masih buka catatan kalau saya takut salah untuk mengatakannya bahwa kekayaan intelektual itu ada batasnya Pak. Misalkan misalkan satu lagu karangan selama 50 tahun misalkan gitu ya, selama 50 tahun itu menjadi eksklusif gitu. Tapi setelah itu menjadi lagu bebas yang bisa dinyanyikan biasa siapa saja. Nah, ini koridor ini masih dijaga bahkan ya Pak, kalau kita menyanyikan lagu kita tayangkan di YouTube setidaknya Mbok Yao gitu. Lagu ini dinyanyikan misalkan oleh saya Purwanto gitu, dipopulerkan oleh siapa, pengarangnya siapa, setidaknya dikasih catatan begitu. Kadang-kadang kita ini tidak. Coba kita lihat di YouTube dan media tidak sosial. Tidak bijaksana ya. Tidak ada. Padahal itu budaya juga. Kemarin Pak Jode pakai itu lagu siapa itu? Yang pakai itu tambal ban, ya kan? Tapi kita tetap mencantumkan. Bahkan ya saya ketemu Mas Sofian penciptanya, kebetulan dari Usman Bersaudara, kebetulan saya aktif di TA Pro juga. Jadi Mas, lagu kita kayak cengengesan ora apa. Nah itu riuh pekiwuhnya itu enak itu diterimanya. Nah, Pak Jode itu Bapak boleh bilang sama karena temen digawe cengengesan rapopo ning nek ana hasile mbok harusnya ingatlah saya gitu. Karena Bapak punya hak kan. Nah itu yang Bapak nggak bicarakan. Bapak biarkan karena dia mungkin telepon, Mas lagumu tak nyanyi yo, lagumu saya nyanyikan ya. Terus kemudian ya sudah. Itu dianggap sebuah izin segala-galanya kan, bukan begitu. Bukan begitu Pak ceritanya. Jadi begitu kita kasih izin, konsekuensinya adalah kalau ada hasilnya penciptanya berhak untuk mendapatkan pakai roso gitu ya. Iya gitu Pak. Roso. Iya, kembali lagi memang kalau orang Jawa itu memang roso itu penting sekali. Jadi kolbu kita yang bicara. Betul. Tapi bicara kolbu di sini ada Pak Tekad pandangan yang tadi ya mungkin ditambahkan bahwa kalau kita menyanyikan lagu-lagu walaupun bolo dewe, konco dewe, nah itu kan sangat-sangat diperlukan begitu. Nah, menurut pandangan Pak Tekad nih, monggo. Ya, terima kasih Pak Judi dan semua pecinta Prabu Jana. Saya ingin masuk dulu pada tadi yang diaturkan oleh
Pak Purwanto bahwa ketika kita bicara budaya itu memang ada setidaknya 5 elemen. Kalau kita baca literasi itu ada 5 elemen. Pertama adalah elemen pertama adalah terkait dengan sejarah. Tadi Pak Tulus ngendiko bahwa mulanya seperti ini, kemudian Pak Prof tadi juga menerangkan sekarang ada AI dan segala macam, itu bagian dari sejarah perjalanan. Pak Pur tadi juga ngendiko tentang spikul segendongan, itu sejarah. Yang kedua agama. Tadi Pak Pur juga menjelaskan. Ternyata spikul segendongan kemudian bukan dialihkan, artinya masuklah budaya Islam sehingga jadikan sebuah Pemaknaan yang sama ternyata. Jadi dari sisi agama dan sisi budaya ternyata tidak ada pertentangan sama sekali. Terpulang kepada bagaimana kita sebagai pribadi-pribadi yang menerima informasi di luar itu menyandingkan sebagai sebuah keharmonisan. Karena siapapun itu, ketika kita berpegang budaya itu akan terjadi kehidupan harmonis. Ya. Kemudian yang ketiga adalah organisasi sosial. Prabujana telah membentuk sebuah organisasi sebagian Pak Sularto aturkan tadi. Itu sebuah upaya baik kita bersama sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Sekarang kita bicara khusus Jawa, bagaimana kita merekatkan persaudaraan kita itu melalui budaya yang dibangun oleh Pak Sularto dan teman-teman para senior ini. Bagian dari upaya kita bersama bahwa pertama, melalui budaya kita jaga persatuan bangsa dan negara. Kalau secara speednya barangkali perekat anak bangsa, tapi budaya itu sendiri adalah perekat bangsa-bangsa, bukan saja perekat anak bangsa. Kemudian elemen yang selanjutnya adalah terkait juga dengan nilai. Tadi saya katakan bahwa budaya itu lekat sekali dengan nilai, Pak. Termasuk tadi yang Pak Joko Dewa aturkan, Pak Pur terangkan bahwa ketika kita berkomunikasi menjelaskan, koncoku lagumu tak buat ngesan, itu bagian dari kita ini orang berbudaya. Budaya itu karena nilai kita. Bagaimana kita mengendalikan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan koridor yang tata keteraturan kehidupan, etika menyampaikan sesuatu, mengakui bahwa itu milik orang lain, karya orang lain. Saya ketika membawakan disampaikan. Pak, aku menggunakan itu. Menyanyikan lagu itu bagian dari tata ungguh budaya yang sangat tinggi. Dan secara kebetulan kalau diukur secara tataran budaya, Indonesia itu kan dengan budaya Melayu. Budaya Melayu termasuk high culture, budaya yang sangat tinggi nilainya dibandingkan dengan negara lainnya. Jepang, Indonesia, Thailand, Malaysia itu termasuk budaya yang berkelas tinggi dibandingkan dengan negara lain. Kemudian yang ketiga, selanjutnya unsur kelima adalah seni dan budaya. Budaya Indonesia memang sangat dikembangkan oleh para pelaku seni, para pelaku budaya. Ada yang beliau sebagai penyanyi keroncong, ada yang beliau seperti Mbak Yurita, ada yang beliau sebagai dalang, ada yang beliau sebagai pemerhati budaya seperti Pak Joko Dewa, ada yang beliau sangat menguasai tentang tadi unsur-unsur kejawaan, dan Pak Prof secara keilmuan, Pak Sularto selaku pecinta dan juga dari sudut kesehatan, dan Pak Purwanto juga mengembangkan dari sisi hukumnya, bagaimana hukum itu bisa melindungi para pelaku seni, para pelaku budaya. Jadi 5 unsur tadi itu sangat erat kaitannya dengan elemen budaya tadi, Pak, sehingga tata nilai, tata kehidupan, tata persatuan ini kita bisa gunakan baik-baik, sebaik-baiknya mungkin, sehingga kehidupan masyarakat ini menjadi lebih tertata, baik, rukun, ayem, tentrem, untuk tidak hanya bangsa tapi bangsa dan bangsa-bangsa. Begitu Pak Joko Dewa. Luar biasa sekali. Bahkan tanpa budaya mungkin Indonesia tidak akan terbentuk. Betul, makanya kalau tadi Pak Prof Maridi sebagai praktisi pendidikan, perlunya tata krama, sopan santun, adab itu memang sangat penting. Jangan seperti yang disampaikan Pak Pur tadi, bahwa anak lewat nyelonong saja. Iya, padahal ada di beberapa daerah, terutama ada yang masih mereka memperlakukan sopan santun. Naik sepeda, namanya contoh nih, naik sepeda begitu lewat di depan kita, mereka turun dari sepeda dan nyun sewu, kulon nuwun. Nah itu, ya kan? Jadi sangat ini. Nah, sebelum beliau berempat yang praktisi ini, kita akan kembali setelah hiburan berikut ini.
Keluarga besar Pramujana TV dimanapun Anda saja berada, salam budaya dan penuh sehat bagi Anda semuanya yang sedang menyaksikan acara tayangan ini. Dan tentunya acara ini disiarkan berada di studio SMK Taruna Bakti Depok. Mbak Yudita, Ya, Pak Jody. nampaknya dari obrolan kelima narasumber yang sangat inspiratif ini Ya. sungguh luar biasa sekali. Mungkin dari kelima narasumber kita ada oleh-oleh mungkin. Ya, baik. Jadi terima kasih kehadiran Bapak-Bapak di sini. Mohon untuk memberikan closing statementnya sebelum kita akhiri bincang-bincang santai pada hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di bincang-bincang santai berikutnya. Mohon kepada Prof. Maridi untuk memberikan closing statementnya. Terima kasih Pak Jody, Mbak Junita. Saya akan memberikan closing statement begini. Pelestarian budaya itu memang harus didukung oleh pemerintah. Oleh karena itu ke depan ya kita harus mendorong pemerintah agar menganggarkan ya minimal 2% lah untuk pelestarian budaya, disalurkan ke sanggar-sanggar untuk bisa sanggar itu bisa hidup dan bisa melestarikan budaya. Karena tanpa uluran dari pemerintah biasanya nanti akan mati pelan-pelan. Karena selama ini yang saya amati adalah sanggar-sanggar itu biasanya didirikan oleh para pencinta seni dari pejabat-pejabat yang banyak duit mendirikan sanggar, tapi setelah pensiun itu mati pelan-pelan. Nah oleh karena itu memang ini harus terus didukung oleh pemerintah supaya tetap eksis dan melestarikan budaya. Kira-kira yang statement saya. Terima kasih Prof. Maridi, semoga bisa terrealisasi ya. Dan selanjutnya kepada Pak Delarto, saya lebih enak nyebutnya Pak Delarto ya, lebih akrab. Monggo. Terima kasih Bu Yudita dan Mas Joko Dewo. Closing statement saya yaitu berhubung hari ini kita sudah berkumpul di SMK sini, kalau bisa Pramujana ini menjadi garda terdepan untuk kerjasama dengan sekolah sini untuk sebagai pion. Kenapa? Kita adik-adik udah kenal, infrastruktur udah komplit, sehingga kita nanti mekanisme kayak apa kita kedepannya, yuk kita jangan kita bicara terus nanti hilang. Nah kita untuk berkesinambungan. Jadi ilmu-ilmu kita itu nanti, ya Pak? SMK Taruna Bakti, bukan SMK ini. Ya SMK Taruna Bakti, maaf ya karena saya, tapi tidak apa-apa. Itulah bahasa pelawak saya. Jadi supaya berarti beliau itu sebagai pembawa acara masih hebat memperhatikan saya. Ya. Intinya itu. Jadi saya mohon pertemuan ini bukan yang terakhir. Mari ditindaklanjuti kepada yang mempunyai yayasan Taruna Bakti ini untuk kerjasama dan kita siap membimbing. Kita menjadi pion atau garda terdepan ataupun menjadi pilot projectnya SMK Taruna Bakti dengan Pramujana. Ini adalah titik yang luar biasa. Jangan kita bicara besok hilang. Kita, Anika. Ya, baik, terima kasih Pak Delarto. Semoga ini bisa menjadi kerjasama yang baik ya antara Pramujana dengan Yayasan Setia Bakti. Dan selanjutnya kepada Pak Purwanto. Dua hal aja. Yang pertama untuk generasi milenial, X, Y, Z, sekarang Alpha. Jangan takut bahwa mengenal budaya itu akan membuat teman-teman tersingkir dari pergaulan. Percayalah bahwa mengenal budaya ini membuat Anda mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Bapak Ibu sehingga ada anak cilik-cilik yang punya anak kecil-kecil. Pesan serius ini. Iya, ini pesannya serius ini. Kalau enggak gawat. Perkenalkanlah anak-anak kita terhadap budaya Jawa yang sedemikian agungnya. Saya kadang-kadang nggak bisa tidak mengagumi budaya Jawa gitu. Kemudian perkenalkanlah mereka, sisihkanlah sebagian rezeki kita, bukan cuma dileskan matematika, bahasa Inggris, bahasa Jepang dan lain-lain, tapi perkenalkanlah mereka dengan budaya Jawa pada khususnya dan budaya Indonesia pada umumnya untuk lebih lagi, sehingga mereka juga mempunyai nilai tambah yang membuat mereka menjadi manusia lebih baik.
Terima kasih pesan yang luar biasa dan sangat dalam ini ya, tentunya untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa ini. Dan selanjutnya monggo kepada Pak Tekat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bicara budaya adalah bicara tata nilai. Prabu Jana telah memulai sesuatu yang baik. Memang sesuatu yang baik itu bisa dimulai dari kelompok kecil. Prabu Jana sudah melakukan ini mulai dari yang kecil, kemudian lanjutkan seperti langkah-langkah sudah dirancang. Nah, mari sama-sama kita yang bertanggung jawab bahwa budaya itu tidak bisa serahkan kepada satu kelompok. Semua kita itu wajib bagaimana memelihara budaya ini agar tata nilai kehidupan, tata kehidupan sosial masyarakat itu terjaga dan baik, sehingga pada akhirnya menjadi sebuah embrio yang berkembang dahsyat tadi mengeratkan persatuan bangsa Indonesia ini. Dan agar nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendahulu itu juga bisa diteruskan kepada anak-anak didik kita, generasi penerusnya. Tadi Pak Purwanto sudah ngendiko, agar agar nilai itu terus dijaga baik. Sekali lagi, Prabu Jana telah mengambil peran yang positif. Tinggal bagaimana kita mengatur ke depan agar lebih efektif, efisien, dan juga taktis. Pesan yang luar biasa dari Pak Tekat. Selanjutnya sebagai penutup closing statement dari Pak Ketua Umumnya Prabu Jana, Pak Tulus Widodo, monggo dipersilakan. Selamat sore penggemar TV Prabu Jana dimanapun berada. Terima kasih kalian semua masih menonton dan setia menikmati acara talkshow sore hari ini. Apa sih budaya? Sebenarnya budaya itu nggak usah jauh-jauh, kemelekatan dalam diri kita. Setiap aspek kehidupan dalam diri kita itu tercermin dari budaya kita. Saya berharap suatu saat nanti bahwa pendidikan sekolah mengenai budi pekerti, sastra Jawa, dan juga bahasa Jawa diperluas dan jam pendidikannya ditambah. Karena budaya Jawa adalah cermin dari kehidupan negeri kita tercinta kita, ini adalah bangsa Indonesia. Jangan pernah lepas dari budaya. Kenapa orang Jawa itu selalu mengagungkan budayanya sendiri? Karena orang Jawa itu namanya Jawa itu roso. Roso itu yang bisa bicara dengan alam semesta yang gak terlihat, itu hanya rasa. Semoga kita semua dalam keadaan kesadaran yang tinggi dan nguri-uri kebudayaan Jawa. Dari saya, Tulus Widodo, terima kasih. Talkshow sore ini dengan judul Budaya sebagai Perekat Anak Bangsa, Pemersatu Bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga harapan kita semua bisa terwujud dan diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Pak Jody, monggo dilanjutkan. Oke, terima kasih atas kebersamaan kita para pemirsa Prabu Jana TV dimanapun Anda saja berada. Tentunya bila ada kritik dan saran, silakan Anda bisa menghubungi Prabu Jana TV, dan demikianlah acara yang akan selalu kami gelar, dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan manfaat bagi seluruh pemirsa Prabu Jana TV. Sekali lagi, salam budaya dan jayalah budaya Indonesia. Prabu Jana TV.